Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman sobat ngobras. Sore ini kita kembali lagi di episode kedua dari ngobras, ngobrol Ramadan seru. Pasti teman-teman sudah nungguin nih ya, karena kita udah post ini dari seminggu yang lalu. Dan minggu lalu kita sudah di episode yang perdana bersama dengan kakak Desko. Untuk minggu ini Kak Desko juga ikut join juga loh, tetap ada di program ini sebagai moderator kita. Dan kawan-kawan gimana puasanya? Masih kan? Masih aman dong puasanya. Kita memang program ini dibuat untuk ngabuburit bareng daripada teman-teman keluyuran, mendingan di rumah aja stay nonton ngobras, ngobrol Ramadan seru bersama dengan teman-teman yang ada di JT Production Jakarta. Oke, acara ini itu masih sama sebelumnya. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para partner yang sudah memberikan support dalam program ngobras ini. Terima kasih untuk para sponsor. Yang pertama, terima kasih untuk Redors Universitas Indonesia yang masih stay selalu menemani kita, mensupport jalannya acara kegiatan kita dalam ngobras ini. Kemudian juga ada Kopi Kloso yang juga masih tetap mensupport. Terus kemudian ada Des Coffee, ada Mama Salut, dan ada JT Pro Studio yang pasti yang sudah memberikan segala macam fasilitas ini kepada kita. Dan bintang tamu kita yang logonya sudah nongol tuh di situ. Pasti semua pada tahu lah, siapa yang nggak tahu. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ya undang. Dan kebetulan hari ini itu kita kedatangan seorang founder sekaligus owner dari Hands Production Indonesia. Beliau Hands Production adalah sebuah event organizer yang sudah melalang buana sekian tahun, yang sudah mengerjakan event dari Sabang sampai Merauke, dari Nias sampai Timur Leste pastinya gitu. Jadi udah sampai internasional, semua udah dikerjain, perjalanan, traveling, segala macam, perusahaan dari pemerintahan sampai dengan brand, semuanya sudah pernah dijalankan oleh Hands Production. Dan kami JT Production adalah salah satu mitra juga gitu. Kami adalah vendor dari Hands Production itu sendiri. Dan gue hari ini seperti tadi gue bilang, gue nggak sendirian, gue ditemenin sama moderator juga yang sekaligus bintang tamu kita di episode kemarin. Ada Kak Desko, dan juga tanpa berlama-lama lagi kita akan mengundang inilah Kak Desko dan juga Om Hands Pro. Oke, halo, apa kabar? Halo. Aduh, akhirnya nyampe juga gue di studio JT. Hei, akhirnya nyampe juga nih kan. Mantap kok. Mantap ya. Jadi ini tuh adalah undangan balasan. Ya, kemarin gue diundang di programnya Hands Pro, program Kamen gitu. Nah sekarang saya berarti belum balas dong. Oh iya. Belum, nanti tunggu jadwalnya. Jadwalnya berarti nanti gantian Om Desko yang akan diundang di program Kamen ya. Iya kan? Siap. Gitu. Jadi sekarang gantian kita nih yang undang Om Hands Ya. gitu kan. Suatu kehormatan diundang sama JT. Dan hari ini guys itu spesial. Jadi ini kalau teman-teman bisa lihat di sini, mana tadi hilang. Tadi ada loh. Tadi ada loh. Bukan sulap, bukan sihir. Hilang gitu kan. Ya jadi kita itu hari ini dikasih gimmick sama Om Hands gitu untuk teman-teman. Oh, udah dapat. Udah dapat ya. Itu ada. Ini kan ya? Ini nih Iya. teman-teman. Jadi ini adalah gimmick hadiah untuk teman-teman bisa dapatkan. Ini adalah voucher e-money yang ada tulisannya Hands Pro. Ini bisa dipakai di Alfamart, Indomart ya kan, buat belanja, untuk tol juga ini bisa dipakai. Dan ini bisa didapatkan hari ini untuk teman-teman yang bisa ngasih pertanyaan yang menarik nih. Dan ini eksklusif baru dikeluarin di acara ini. Oh keren banget kan, ini baru launching guys. Jadi ini hari ini baru launching nih. Ini hari ini baru launching khusus spesial buat program ngobras untuk sahabat sobat ngobras nih. Tadi kan mau dapat ini harus ada pertanyaan kan. Iya. Makanya tadi yang pengen dapat ini aku nanya tadi, Mas dari Bintaro jam berapa? Apa yang dapat? Gitu. Ya oke. Jadi gimana Om sekarang kabarnya apa Om?
Alhamdulillah sehat seperti biasa, masih ngerjain event. Gitu aja Om. Masih ini ya, virtual ya, online ya. Virtual, event, online, hybrid. Semua ya masih semua ya, kita semua masih kerjain. diajar semua nih. Karena memang kondisi hari ini ya memang masih kayak gitu ya, Om. Iya. Event-eventnya. Karena secara protokol kesehatan ya kita kan nggak bisa seperti dulu ya sebelum pandemi bisa ngumpulin orang banyak. Ya. Jadi sekarang lebih terbatas lah. Iya. Paling nggak minimal hybrid kita lakukan. Yang Hybrid, ya. Pesertanya antara 50 sampai 100 orang itu masih bisa kita kumpulkan. Dibatasin ya gitu. Dibatasi. Dengan protokol kesehatan yang lebih ketat pasti. Iya, pasti. Setiap orang yang mau masuk ruangan itu wajib kita swab antigen dulu. Iya, nah, Rapid sekalian nih antigen. ngomongin prokes, disclaimer guys gitu bahwa ini kenapa gue lepas masker, Om Desko lepas masker, karena memang di studio ini pada saat Sudah. masuk sudah melakukan prokes dengan ketat, Ya. dari mulai Juga screening, bisa buka. iya dari mulai screening Oke. suhu, Nah, terus biar kemudian- kelihatan mukanya ya. biar ketahuan Dan tadi walaupun tanya seperti jenggot atau enggak, gitu jenggot putih. Ini kan, ini beneran Untung udah jemur kumis gue. Ini kan buat Untung follower udah jemur kumis. Iya. beneran Om Hens apa enggak ya gitu kan. Mana jajan bukan nih gitu kan. Nah, akhirnya sekarang Aduh. kelihatan. Jadi memang kita juga melakukan prokes Ya, yang tapi yang jelas hari ini ya saya juga bangga bisa kamu. Saya lebih bangga lagi, Om. Mau berbagi ya. susah loh jadwalnya padat loh. Di booking aja, waduh, wah nggak bisa bro. Wah nggak bisa bro. Bro, ukuran sepatu berapa bro? Kalau saya juga full. Kalau saya juga full. Kalau saya full. Oh kosong. Kosong. Fullnya Waduh, kosong. udah kosong ya? Belum ada coretan ya? Tapi kebetulan Mas Indra ya nanti bisa sering-sering sama kita. Insya Allah. Bang Ju juga bilang kendalanya apa nanti dalam pandemi tahun ini Wah. sama tahun kemarin. Iya, benar. Kita Banyak pelajaran lah. Banyak ya? Puasa Banyak. sekarang gimana Om? Dari ke-12 aman Masih puasa, alhamdulillah. Masih puasa ya. Udah dapat berapa? Alhamdulillah ya. Udah dapat berapa? Udah dapat 7. Oh beda sama saya Enggak lah. 14. Ya kan? Enggak, gua full. Full ya, aman ya. Iya. Beraja puasanya full nih. Iya. Ya, Harus jadi dong. puasa yang di rumah enggak? Puasa kan kewajiban. Nah, puasa itu adalah kewajiban. Oke, sekarang kita masuk ke topik pembicaraan kita nih, gitu. Yang Ya. pertama, banyak yang pas kita post itu kita mau undang Hens, terus pada nanya, Hens Pro itu Siapa sih? Siapa sih dan berdirinya itu gimana sih? Gitu. Coba cerita. Oke, kalau bicara perjalanan Thank you, Mas. Makasih ya, sampai ketemu besok ya. Ya, jelas ya. Gue Siap. inspirasi banget loh. Alhamdulillah ya. Belum ya? Itu panjang banget memang. Sedih, pokoknya sedih. Oke. Oke, ya kalau bicara perjalanan Heads Production itu sebenarnya panjang banget ya. Itu berawal dari gua kuliah zaman Oke. dulu. Kuliah tahun ketahuan dong umur gue ya. Dari pas lo kuliah, gua berarti SD. Gue TK kan. Oke, gua dari kuliah itu sudah berkecimpung di dunia entertainment. Dari tahun 96, 97, kemudian 98 itu bersama dengan partner gue waktu itu almarhum Reza Rais, kita bikin namanya Rara Production. Oke. Nah, itu kita handle berbagai macam event fashion show lah. Pagelaran yang besar sampai yang kecil di mall itu semua kita hajar. Sampai kita bikin kegiatan di beberapa klub di Jakarta. Nah, tahun 2000 akhirnya jalan 2 tahun, terus saya ngobrol gitu dengan partner, boleh nggak ya kalau saya mau bikin, kan gue udah berpikir ke depan nih, ke depan akan seperti apa. Oh ya udah, dari sekarang aku omongin, kayaknya aku pengen bikin brand sendiri nih gitu. Ya udah, pada saat itu kita sepakati, gue jalan dengan Hands Production, almarhum Reza Rais waktu itu tetap dengan Rara, tapi kita tetap berkolaborasi ya, kayak kita lah berdua tetap kolaborasi kan dengan brand masing-masing. Nah, kalau bicara Hands Production sebenarnya udah mulai dari tahun 2000-an. Tahun 2000 tuh udah ada brand Hands Production. Eventnya kita lebih banyak ke event-event fashion show, dancer gitu ya, tapi di beberapa klub. Bahkan klubnya udah pada tutup semua nih di Jakarta. Zaman dulu ada fashion Berarti cafe. bisa diprediksi nih berapa tahun yang lalu. Udah 21 tahun yang lalu gue berarti kan. Nah, Nah, kemudian legend. salah satu klien yang lama gue tuh S-Mode lah. Dulu S-Mode itu aku pegang 11 tahun tuh. Annual eventnya selalu dengan mereka. Selalu dengan aku. Terus 2006 gue married kan 2006, terus gue memutuskan untuk gue coba. Ya udah married guys, Udah dua, anaknya udah dua. Jadi kalau gitu pulang aja. Loh,
Nah, 2006 gue mencoba bekerja sebagai profesional Oke. di perusahaan. Berjalan waktu selama 6-7 tahun bekerja. Terus tapi passion itu nggak bisa di ini ya. Keinginan gue tuh untuk handle event itu selalu ada gitu. Dan setiap tahun klien-klien lama gue itu selalu mempercayakan event-event annualnya ke gue. Ya udah, jadi gue tetap bekerja tapi ngerjain event juga gitu kan. Terus gue merasa kok kayak nggak jujur ya gitu ya. Maksudnya kita kerja di sini tapi kok nggak fokus gitu kan. Akhirnya gue putuskan 2012 untuk resign dari kantor untuk memulai lagi bisnis IO. Nah di situ gue berpikir ini mau pakai brand baru atau existing hands production gue hidupin lagi. Ya udah akhirnya gue hidupin lagi di 2012. Nah alhamdulillah sampai sekarang itu perjalanannya ya seperti gue bilang tadi, kita hands production itu udah ngerjain event dari Aceh sampai Papua gitu ya, lumayan lah perjalanannya. Perjalanan panjang tuh. Dan itu nggak mudah loh, nggak mudah banget ngebangunnya, ngebangun timnya tuh apalagi. Tapi suka duka lo apa? Selama ini suka duka lo apa? Suka gini, kalau gue sih ngelihatnya suka semua ya, nggak ada duka ya. Happy ya, kita di event tuh happy ya, ketemu Gini, orang ya kan. Itu semua kan tergantung sudut pandangnya kita. Bagaimana kita melihat sebuah masalah, bagaimana kita melihat sebuah keadaan. Kalau kita melihatnya sebagai suatu problem, ya udah buat kita menjadi duka. Tapi kalau kita melihatnya ini sebuah tantangan, ya itu menjadi suka kan. Kenapa? Ketika kita berhasil memecahkan masalah ini, ya akhirnya kita menjadi apa ya? Ada rasa pride lah, kebanggaan sendiri. Oh, gue bisa memecahkan masalah ini. Gitu. Event yang paling sulit? Event yang paling sulit, agak susah menjawabnya sebenarnya. Dari seribuan jutaan event. Dari sekian banyak event yang paling sulit itu sebenarnya adalah event yang kualitasnya harus bagus, tapi budgetnya kecil. Budgetnya kecil. Tapi kita tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik kan. Justru itu tantangannya itu. gitu. Jadi kalau misalnya tersulit apa sih yang terbesar? Terbesar itu belum tentu yang tersulit loh. Kenapa? Kalau terbesar kan kita udah tahu, oh kita butuh profesional lighting designer, kita butuh profesional sound engineer. Dan itu budgetnya ada. Kita tinggal hire selesai. Iya kan? Susah, budgetnya dikit. Budget dikit tapi kualitasnya harus bagus gitu. Terus sound systemnya juga tampilannya harus bagus. Terus nggak boleh salah. Itu kan kita agak berputar juga di situ. Iya benar. Kira-kira selama COVID ini lu ngerasain perbedaan eventnya yang kemarin sama yang sekarang ini apa? Selain ngomong prokes ya, lanjut gimana ya? Maksudnya kalau dari 2020, ya 2020 itu kita benar-benar industri event berduka lah ya. Begitu diumumkan Pak Jokowi, udah tuh langsung semua event cancel. Kita tuh udah kontrak, ada beberapa kegiatan roadshow itu terpaksa dibatalkan. Bahkan kita sudah technical meeting sama hotel, sama klien gitu ya, 2 minggu lagi udah tinggal running eventnya, akhirnya batal karena sudah diumumkan oleh presiden pada saat itu. Ya udah, akhirnya karena semua batal, ya mau nggak mau kita tiarap dulu lah ya. Kita tiarap dulu sampai kita melihat kondisinya seperti apa. Cuma ya alhamdulillah nggak lama dari itu, sekitar bulan Juli. Ya waktu itu permasalahannya adalah gue punya tim, akhirnya karena kondisi ini ya udah akhirnya hands tuh sempat beberapa orang pada keluar gitu ya. Pada keluar ya udah seleksi alam lah ya, seleksi alam. Tapi alhamdulillah klien-klien kita masih mempercayakan kita gitu kan. Gitu keluar, terus gak lama beberapa hari kemudian kerjanya datang semua nih. Kerjaan datang semua. Buat ikhtiar tuh. Ya, kesabaran. Ya kan? Ya tetap kita berusaha berdoa kan. Benar. Ya alhamdulillah akhirnya Allah bukakan jalan, masuk semua tuh eventnya. Udah sampai akhirnya aku rekrut tim baru sama menyelesaikan ini pekerjaannya. Alhamdulillah, maksudnya udah mulai jalan ya. Udah mulai jalan tuh. Klien udah mulai percaya sama kita, udah happy lah, kita udah bisa running.
kualitas kan tetap terjaga. Iya. Nah, bedanya dulu sama sekarang 2020 dengan 2021. Kalau 2020 itu kan masih masa Meraba. peralihan ya. Iya, adaptif. Ini iya atau enggak? Iya. Terus Bisa dijalanin apa enggak gitu kan? beberapa audiens itu beradaptasi dengan yang namanya online event gitu kan. Ini bisa nggak sih? Apalagi klien-klien kita swasta itu benar-benar nggak ada event sama sekali tuh di 2020. Karena mereka masih pikir nih, kalau gue bikin event online nih akan dampaknya gimana sih terhadap engagementnya gimana nih engagement sama audiens mereka, customer-nya gimana gitu kan. Tapi setelah 1-2 perusahaan yang mencoba melakukannya, terus kemudian dampaknya signifikan, akhirnya semua mengikuti gitu. Nah, 2021 itu sebenarnya adalah adaptasi kita terhadap kondisi pandemi ini. Yang mau nggak mau kita kan harus berdamai dengan kondisi COVID kan. Iya. Tapi agak damai dia nanti beneran Iya. kedamaian ini deh. Iya, makanya. Udah, cukup aja deh. tapi Udahlah kita kawan aja. kalau masuk ke Ramadan ini udah ada Umi jalan. Ramadan udah. Kemarin Perbedaannya apa nih? Ramadan sebelum Covid sama Ramadan sekarang eventnya gimana? Perbedaan kan double kill tuh kalau bahasa gue, udah kena prokes, kena Ramadan juga. Iya. Ya mau nggak mau tetap kita jalanin ya. Yang paling berat adalah ya masalahnya kita puasa kan. Puasa terus yang nggak enaknya itu perbedaannya itu adalah nggak bisa kuliner. Iya ya, benar. Kan ya? event kalau hands production itu kan alhamdulillah 90% project kita itu rata-rata luar kota. Benar. Kita jarang di Jakarta. Jadi mulu guys. Jadi ketika kita keluar kota, udah pasti kita cari kuliner. Iya. Ya kan? Nah begitu puasa, udah deh nggak bisa kuliner. Iya. Itu beratnya. Berarti Kalau yang lain sih semua sama lah. Iya. Yang membedakan kan kita hanya Gue pernah nahan dulu lapar dan 2000 tahun berapa ya? 2019 yang di Jogja ya. iya. Kalau sama hands nih event itu tuh udah pasti ada treatment, kita kuliner, jalan-jalan segala macam baru pulang. Gitu. Jadi Nggak main lengkap itu ya. gitu. Iya. Kuliner nggak lengkap. Iya, Nggak sama lengkap. sama juga. Saya juga belum. Oh iya. Oh, belum pernah. Ini Om Desko kode-kode biar aja. Oke kan. Kalau Google Speaker. Tapi jelas saya jelas juga saya juga hands product itu luar biasa. Mereka selalu memberikan yang terbaik sama kayak GTIPO kan gitu kan. Dan ke depan juga setelah pandemi ini ya hands product itu lebih Amin. lebih lancar lagi. Oh ya, harus tuh. Iya, harus. Tadi saya jujur suka dengan kualitas yang kita berikan. Sama harus jujur dengan passion kita. Benar. Iya. Itu kan yang penting. pada saat saya pernah di depan atau waktu masih kerja, gue jujur dengan hati nurani, gue nggak boleh kayak gini. Gue makan gaji buta nih di perusahaan ini. Iya. Padahal saya sudah mulai ngemsi di luar, Iya. sudah mulai waktu. Iya. Gue harus jujur, nggak boleh gue ini makan gaji buta. Iya, nih, saya nggak job boleh. nih, bener. Saya job, banyak kan saya job dari kerjaan kayak gitu kan. Bener. Ya, saya harus keluar. Kayak gitu. Kita harus jujur nggak boleh ngomong itu sendiri. Iya, ibaratnya badan kita di perusahaan, otak Tapi kita bener, kemana-mana bener. gitu kan. Cuan-cuan. Kita jadi nggak fokus. Iya. Jadi pada saat sudah keluar, tinggal telepon Nuri, teman-teman, saya telepon, mereka malah bilang alhamdulillah, alhamdulillah Iya. Pak. Jadi nggak makan waktu, jadi Satu nggak repot ngeliat jadwalnya, kan nunggu lu libur dulu apa tuh cuti kan. Jadi Gitu. nggak makan waktu dan mereka bebas ke sini. Iya, benar. Iya. Nah, sekarang gue mau nanya nih, lepas dari event, kita mau nanya tentang waktu kecil bulan puasa. Nah, kisah Ramadannya pada saat kecil. Apa Om? Cerita menarik dari mulai kecil, remaja sampai dengan sekarang. Ada cerita lucu nggak? Cerita seru? Oh ceritanya kirain ukuran. Selama Ramadan tuh apa yang selama ini pernah didapat atau mungkin kejadian yang seru gitu? Apa ya sama Ramadan? Yang pasti zaman dulu pernah lah ya. Puasa begitu jam 4 udah nggak tahan buka kulkas, lihat kanan kiri nggak ada minum. Gak sengaja ya, gak sengaja ya. Tiap denger azan, tiap azan enggak, tiap azan buka gitu kan. Mau itu apa zuhur, asar ya buka. Pas pokoknya pas azan gitu. Oh udah, lo kok minum gitu kan? Oh kirain azan maghrib gitu. Tapi saya lihat tidurnya banyak kan dia waktu puasa, ya puasa waktu kecil kan. Tahu dari mana? Diam-diamnya makan. Ya. Benar. Diam-diam makan, diam-diam ngambil, Diam-diam kenyang. diam-diam kenyang.
sekarang waktu kecil kayak gitu ya. Iya, Ya, Om. kayak gitu deh dulu. Kan sama lu dulu. Iya. Terus tantangan lu ini kalau kita ngomong ke event lagi, tantangan lu selama pandemi sama nggak pandemi terus Ramadan ini apa tantangannya yang lu hadepin ya, perbedaan yang signifikan di tantangannya? Tantangannya sebenarnya lebih kepada apa ya, mengelola SDM sih sebenarnya ya. Iya, sumber daya manusia. Iya, Tim ya. sumber daya manusia itu yang agak nggak gampang ya, karena kan kita ya gini deh kayak orang pacaran deh gitu ya. Kita kan bagaimana kita mengarahkan pacar Iya, gitu kan, benar. itu kan nggak mudah gitu kan. Dia udah punya pemikiran sendiri, apalagi kalau kita punya tim 10 sampai 15 orang. Itu beda kepala kan beda keinginan Beda kan. keinginan. Nah, sekarang bagaimana kita menyatukan isi kepala ini untuk memberikan result yang terbaik buat klien. Nah, itu yang kadang-kadang agak nggak mudah ya. Tuh, dengar nih, ngarahin pacar juga harus tahu tuh. Nah, Iya kan? kan? Nah, Tuh, dia buat juga. buat teman-teman juga yang di Itu rumah yang ini ya, yang ini aja harus diarahin juga pacarnya. Iya. Apalagi di rumah nih nonton nih, Tuh. ya kan juga nih. Heeh. Ya kan, dengerin nih apa kata. Ya, harus pacaran yang sehat lah. Nah, pacaran yang Iya kan? sehat. Saya pacaran sehat, pagi-pagi bangun olahraga, lari. Iya. Masih Betul, ingat Om, event pertama yang di-handle apa? Wah, event pertama yang di-handle apa ya? Gua sampai lupa loh event pertama apaan ya. Lupa. Kayak gini. Kalau event pertama yang di-handle lupa Om. Lupa ya? Yang pertama yang mana tuh gue lupa. Saking legendnya ya kan. Endra bilang, ibu tahu dia sambil nginget, saya juga lagi harus inget. Saya pertama. Ya kan, lupa kan. Pertama. Karena Lupa gue pun kalau ditanya sebaliknya juga sama gitu, event pertama aku lupa juga sama aja. Iya. Kalau yang pertama gue lupa beneran. Yang pertama tahun 98-an itu sama yang pertama 2012 aku juga lupa Ya. sebenarnya. Tapi momen event yang paling nggak pernah dilupain apa? Ada nggak? Momen Event apa gitu yang spesial banget buat lo? Itu jadi kayak pride gitu. Banyak sih sebenarnya, banyak banget momen-momen. Karena setiap event itu kan nggak ada yang bisa berjalan 100% sempurna. Iya. Tapi bagaimana kita mengatasinya sehingga itu menjadi terlihat sempurna gitu kan. Tapi yang berkesan sama gue itu adalah bagaimana kita bisa memberikan solusi buat klien kita di saat injury time. Tapi kita bisa memberikan hasil yang maksimal. Karena gue ingat banget tuh waktu itu. Jadi event waktu itu di Jogja. Di Jogja awalnya itu gue diminta untuk ngumpulin. Itu yang bukan Jogja, yang bukan sama gue kan? Bukan. Ada sebelumnya Om. Ada sebelumnya ya. Ini eventnya outdoor. Nah ini gue disuruh bikin ngumpulin bagaimana caranya 500 tukang becak itu hadir di situ. Nah itu udah gue dapetin sih, gue udah dapetin ininya semuanya paguyubannya. Tiba-tiba di tengah jalan, Mas udah nggak usah, itu dihandle sama tim yang lain. Oh, ya udah, gue santai dong, gue ngurusin event produksian segala macem. Begitu sampai di Jogja, klien gue ngajak makan, Mas makan yuk, ayo gue lagi makan. Terus dia bilang gini, Mas itu beca lu yang ngurusin deh. Lah bukannya udah dihandle? Enggak, gue maunya lu udah gue consider as done ya. Hah? Gue udah bisa jawab tuh. 2 hari lagi event. Jadi udah nggak kita udah prepare segala macam, ya kan, udah beres, udah tinggal tenang gitu kan. Tiba-tiba nih ada PR lagi gitu kan. Oh oke, ya udah, gue jadi nggak enak makan tuh. Akhirnya langsung malam itu kita koordinasi, itu masih H-1 masih panik. Klien kita, Mas lu bisa nggak ngumpulin gini-gini? Udah bismillah aja, gue bilang gitu. Udah tenang aja deh, pokoknya gue urusin. Yaudah ya gue nggak mau tau, pokoknya udah harus ada ya. Iya. Udah. Berapa jam sebelumnya gue telepon. Kalau gue datengin 1000 gimana? Udah nggak apa-apa, 1200 dateng. Requestnya 500. Karena beca. banyak yang terlambat. Ini tuh pada jam pulang, ada yang pulang. Karena komunitas sepeda, tukang beca di Jogja itu solid sih. Iya. Mereka kompak sih. Iya, jadi mereka tuh memang sudah ada paguyubannya masing-masing. Tapi kan kita harus mencari tahu ketua paguyubannya siapa gitu, karena pemandunya ada di situ kan. Iya.
itu kumpul semua dan kita aturin itu semua beres. Beres ya. Enak mereka di Indonesia. Itulah maksud gue, sempat juga ada bikin waktu itu suruh bikin di sebuah lokasi, gue nggak enak sebutinnya, public area. Terus tiba-tiba cuma dibilang gini, Dra, lu kan IO-nya, gue nggak mau tahu. Nih, lu baca suratnya, lu urusin. Begitu gue baca, tidak boleh melakukan kegiatan di lokasi itu. Lah terus gimana Pak? Gue bilang itu, berarti kita pindah lokasi dong. Aku nggak mau tahu, aku udah bikin konsep harus di situ. Kamu urusin. Waduh, pusing kepala gue. Iya. Ya Terus itu. Solusinya gimana tuh itu? Ya solusinya akhirnya adalah jadi gue gunakan waktu itu mengkaryakan teman-teman lokal di sana. Jadi aku tanya di sini kira-kira yang punya peranan siapa nih di sini? Oh ada, ternyata dia adalah pengamen jalanan. Oke. Gitu. Terus akhirnya gue nonton di malam minggu mereka perform gitu kan. Oh gue liatin, wah seru juga nih. Terus aku tawarin, oh mau nggak main di ini gitu, di acara gue gitu. Ini yang datang gue mau, gue bilang gitu. Terus ya udah, tapi aku ada masalah. Kenapa? Gue mau bikin acaranya di situ, gue bilang gitu. Oh yaudah, aku yang ngurusin. Udah. Akhirnya tuh gayung bersambut. Iya, jadi kan kita nggak perlu kekerasan, nggak perlu apa. Ya udah tinggal approach saja. Itu Kita salah satu approach. tips sih, gitu, Ya, benar. kita approach, kita harus cari tahu. Ya harus pinter-pinter lah ya. Iya, benar. Kita cari. Terus itu juga sampai kaget, Mas, lu yakin boleh di situ? Klienku tuh sampai kaget karena mereka udah dapat surat resmi bahwa nggak boleh di situ gitu. Ya udah, terus akhirnya gua dapat enggak, oke kok. Iya benar. Itu pendekatan memang Bahkan kalau akhirnya lokal gitu. kita bisa menghadirkan pejabat tersebut untuk datang di acara kita. Itu Terus salah satu langsung tips menarik guys. surat itu. Nggak dipakai pokoknya aman. Tapi salah satu yang itu di saat-saat terdesak, saat-saat sulit, saat-saat lagi mepet banget, itu selalu keluar ide. Ya, kreativitasnya muncul tuh kadang-kadang. Bahasanya itu tenang, Bismillah aja. Ya, Bismillah ya. Tapi benar, kalau yang kita yakin, itu juga pasti akan terjadi. Padahal sebenarnya lagi panik tuh ya. Lagi panik. Udah tenang aja, tenang. Padahal panik tuh. Iya. Aduh. Nah, sekarang tips nih untuk milenials yang mau terjun di dunia event, berkarir di dunia event, kira-kira ada tips apa nih? Tips apa ya? Gini, kalau mau berkecimpung di dunia apapun sebenarnya, ya nggak harus di dunia event, lakukanlah terbaik dimanapun kalian berada, apapun yang kalian kerjakan. Kenapa? Karena saya selalu percaya gini, di luar sana ada seseorang yang sedang memperhatikan kita. Ya. Jadi once kita melakukan kesalahan kecil, itu ada yang memperhatikan dan itu akan sampai kemana-mana. Benar. Karena gue ingat banget gini, tahun 98 gue handle event. Zaman dulu belum ada WA, belum ada medsos, sosial media, Facebook segala macam tuh belum ada. Komunikasi kita itu hanya by SMS dan telepon pada saat itu. Handphone pun baru ada tahun 9 berapa ya? 98-an lah, 97 98 lah handphone, ya kan? Nah, gue ingat banget tuh pada saat itu ada waktu itu gue event di daerah Kalimantan waktu itu, terus ngomongin tentang seseorang gitu. Udah besoknya gue pulang ke Jakarta, itu teman dari Papua telepon ngomongin orang itu tentang kejadian semalam. Artinya apa? Zaman dulu itu berita buruk itu udah pasti cepat menyebar. Ya, apalagi dengan dunia digital seperti sekarang. Benar. Makanya tipsnya itu adalah dimanapun kalian berada, apapun yang kalian lakukan, selalu lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik itu. Jangan pernah menghitung nilainya berapa, tapi kalian sudah bisa melakukan seperti apa maksimalnya, gitu. Benar, do the Itu best ya. kalau misalnya nilai ya pengalaman kita sebagai MC juga, terus kita punya berdiri, nggak apa-apa. Tapi kita lakukan yang terbaik. Dan dalam hati gini, nah insya Allah nanti akan ada yang bayar lebih besar lagi di tempat lain. Iya. Bismillah, benar. Waktu dikasih waktu berikutnya kan dikasih waktu, des nanti ada MC yang membuka aja untuk acara konten kesehatan misalnya gitu. Cuma 15 menit 10 menit lah gitu. Oh iya mas, apa Pak udah selesai. Dari transfernya 5 misalnya gitu. Saya pikir kan mas ibu misalnya gitu. Ternyata mas ini benar nih. Iya, memang keluarga kami.
Alhamdulillah itu. Iya. Allah juga akan tahu. Iya. Itu benar. Benar. Terus masalah tadi harusnya melakukan terbaik. Mas, untuk kapan mulainya? Mulai kita kalau nambah untuk mulai sesuatu itu ya mulailah dengan langkah pertama. Iya. Karena langkah kalau Mulai kita dari langkah sekarang. pertama, langkah-langkah lainnya akan Ngikuti. Bener, karena aku ingat banget gini, saya tuh pernah dapat kerjaan dari orang sound gitu. Itu yang angkat-angkat kabel, orang lighting waktu itu. Cuma waktu pada saat event itu kita suka ngobrol gitu kan, gimana bro ini gitu. Tiba-tiba gue dapat kerjaan nih dari klien, terus saya tanya, dapat telepon saya dari siapa? Gitu. Oh dari ini, siapa? Gue gitu, ini. Baru gue ingat itu ternyata adalah orang lighting yang akan ngangkat Vendor lighting ya. vendor, bukan bosnya loh. Bukan bosnya. Oke. Gitu. Jadi Itu belajar respect tuh guys. ya, jadi kita jangan pernah menganggap rendah orang. lain. Gitu. Karena kadang-kadang justru kita dapat kerjaan dari mereka. Iya, Kita nggak iya. pernah tahu. Iya, ya sama kayak tagline gua every day is event dan everybody is sales gitu loh. Ya kan setiap orang Ya, itu kita- adalah potensial market kita gitu. Jadi nggak cuma klien ya gitu loh. Iya. Tapi makanya gue selalu bilang sama anak-anak di JT Pro bahwa presentasi kita yang paling achievement adalah ketika kita event gitu. Kita mau pitching, kita mau presentasi apapun, jualan apapun ke klien, kita bikin branding apapun, tapi kalau pas event handlingnya kacau, itu sama aja bluffing namanya gitu. Tapi Ya. presentasi kita adalah ketika kita running di event itu Ya, sudah bisa tunjukkan menjawab. dengan karya lah. Iya, ya. itu udah bisa Kita tunjukkan menjawab dengan dari karya. apapun yang klien nilai udah ketahuan di situ. Jadi itu yang benar kata lu tadi gitu. Akhirnya jadi repeat terus Iya. respect tadi juga gue pernah lah ngalamin kayak gitu juga. Benar. Ini harus bisa menghargai orang Benar, lain. benar. Iya. Itu Harus juga menghargai betul. orang Iya. lain. bisa benar itu Mas. Mhm. Jadi kita walaupun dia biasa dia nego gitu ya kita tetap sapa. Iya. Terus emosinya oke gini. Karena ternyata ya orang-orang itu juga yang akan kasih kita Iya. job, kasih Iya. kita kerjaan seperti itu. Oke. Loh, Oke, kemarin nih kita barusan ngerjain handle sebuah event gitu ya. Event nasional, event nasional besar gitu. Itu aku dapat justru dari marketingnya hotel. Oh, malah dari venue ya? Iya, dari venue gitu. Ya pada saat itu kita mungkin hubungannya kita Kita jaga percaya baik baik. dan mereka nyaman sama kita Akhirnya gitu kan. direkomendasiin buat Iya, event. dan aku nggak pernah minta dia untuk jualin jasa IO kita, tapi entah tiba-tiba ya mungkin Allah juga kasih jalan gitu ya. Tiba Mas, kamu bisa ini nggak? Ini aku referin ya. Ya udah, aku referin. Aku sering banget dapat kayak gitu. Sering ya? Sering Oke. banget. Itu guys. Jadi Alhamdulillah. itu tipsnya yang harus dicoba ya kan supaya Ya. teman-teman bisa terjun di dunia event dengan profesional gitu. Nah, Betul. sekarang nih kita masuk ke segmen berikutnya nih Om. Yes. Jadi kita udah banyak ngobrol nih guys sama Om Hendra tentang dunia event, tentang Ramadan pada saat waktu kecil. Nah, sekarang kita ini punya gimmick baru nih. Namanya mitos Mitos atau Mitos fakta. apa? Waduh. Mitos atau fakta. Ini Jadi Misteri-misteri ya? misteri. Jadi musiknya deg-deg. Dengerin musiknya kan. Jadi mitos atau fakta ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang katanya orang begini, tapi benar nggak sih faktanya? Oke. Oke, pertanyaan pertama dari netizen. Virtual event atau online event lebih mudah daripada offline event? Enggak. Itu mitos. Itu mitos. Mitos. Kenapa, Om? Karena gini, kalau online event kita itu tergantung jaringan internet. Ada pihak ketiga nih. Ada pihak ketiga nih. Iya. Kalau jaringannya masalah, udah selesai. Nah, Ya kan. Kedua, kita tergantung dengan equipment kan. Peralatan semua kan. Sumber daya manusianya juga. Iya, Iya, gitu. benar. Udah gitu kan sekarang yang kita gunakan adalah aplikasi ketiga, pihak Oke, ketiga iya, kan. benar. Nah, kita nggak tahu kalau Platform server ya. dia, Heeh, platform dia lagi down, lagi apa, kan kita nggak bisa Iya, benar. menjaga. Kecuali kalau offline event, kan kita udah tahu nih, oh sound system, kalau ini masalah kita udah tahu masalahnya di mana. Nah, kalau di platform kan kita nggak tahu, itu punya orang Iya. yang kita cuma kita berlangganan, kita pakai Iya, gitu benar. kan. Ada pihak ketiga yang kita nggak ngerti nih teknikalnya atau teknisnya ada masalah apa kita nggak tahu. Yes. Gitu kan. Nah, itu yang Betul. jadi mitos atau fakta yang pertama udah dijawab itu mitos. Mitos. Berarti karena setiap event pasti punya kendala dan kesulitan yang beda-beda ya. Betul. Oke. Pertanyaan kedua, orang-orang yang bekerja di dunia event itu uangnya banyak, bener apa enggak? Bener. Tapi dengan catatan,
kalau dia pintar mengelola. Ya. Nah, manajemen pengelolaan itu penting ya. Iya. Finance management. Kalau nggak bisa mengelolanya ya sama Udah, aja, selesai. ya kan? Benar. Banyak Kan? itu waktu gajian, Iya. teman-teman juga ekonomi Iya. seperti Kan itu. bukan berapa banyak yang mampu kamu hasilkan, tapi berapa banyak yang mampu kamu simpan. Iya. Gitu. Benar. Kalau hasilkan 10 juta, habisinya 15 ya sama aja kan? Sama aja. Ngomong juga tetap. Iya, Ya, jadi itu ya guys, mitos atau fakta? fakta. Ada catatannya tapi ada notnya tapinya. Iya. Oke, pertanyaan yang ketiga. Pelaku industri event salah satu yang paling berdampak pandemi COVID-19, mitos atau fakta? Fakta, Fakta ya. bukan salah satu, justru yang terdepan. Kita Iya. adalah industri yang Karena paling kebutuhan terdampak. event itu adalah kebutuhan tersier, Iya, benar. bukan primer. Jadi Gitu. wisata, hiburan, Iya. event itu kan Kan yang kebutuhan paling- utama kan sandang pangan papan. Nah, kalau ini udah terpenuhi baru deh butuh hiburan. Iya kan? Meskipun orang bilang jangan lupa liburan ya. Iya. Tapi tetap aja kita yang terakhir. Iya. Liburan ini kan bisa didapetin kalau ini udah terpenuhi. Benar. ya Dan kan? itu kan kita mengumpulkan massa. Sebenarnya kan isunya karena itu Ya, gitu. Karena betul. pengumpulan massa itu yang membuat kita jadi terbatas dan nggak bisa untuk bebas seperti dulu. Betul. Benar. Oke, pertanyaan terakhir nih, mitos atau fakta. Orang-orang yang bekerja di dunia event lebih bahagia dibanding di bidang lain. Oh, tentunya. Kenapa? Bisa bahagia. Karena gue inget omongan waktu itu sahabat gue ada Om Iwan Keplek tuh, itu jagonya MD di Indonesia, music director. Dia cuma cerita, dia pernah cerita ke gini sama gue pernah datang ke sebuah reunian katanya gitu, reunian SD waktu itu. Terus pas gue datang, gue liat teman-teman gue kok tua banget gitu ya. Terus mereka bilang, kok lu masih muda aja sih, gini-gini aja gitu kan. Ya mungkin karena kita di dunia entertain, di dunia event ini jalanin sesuai itu dengan passion kita, ya kan? Jadi kita tidak merasa tertekan ketika menjalaninya. Ya kalau kita di perusahaan kan kadang-kadang kita ada target lah, harus dikejar inilah itu gitu. Tapi kalau kita itu adalah passionnya kita, itu kan tidak menjadi sebuah beban gitu ya. Sebenarnya nggak cuma event sih, lu kerja di institusi manapun, kalau itu enjoy, adalah passion lu yang lu jalanin, dan enjoy ya Om. enjoy itu tidak menjadi sebuah beban. Kita harus jujur dengan passion Yes, kita. harus jujur dengan passion Ya, kita. pernah juga masalah kayak Umi, pada saat kita juga begini. Ternyata ya itu membuat kita muda ya harus bahagia. Iya. Terpenting adalah membahagiakan orang juga. Membahagiakan orang. Ya, Betul. kita yang mesti kita hibur kan membahagiakan orang juga. Nah, itu jadi Iya. berpikir positif dah. Berpikir positif ya, itu yang paling penting tuh guys. Oke. Iya, iya. Nah, ini ada tambahan nih, pertanyaan mitos dan fakta dari tim kreatif kita nih. Pelaku industri event lebih sibuk dan capek dari bidang lain, benar apa enggak sih? Itu fakta. Lembur, Fakta. begadang, ya kan? Iya, gini, kalau kita bekerja di dunia event, ya artinya jangan berpikir seperti kita bekerja di kantoran pada umumnya, yang datang jam 9 pulang jam 5. Di event kerja kita 24 jam, 30 hari dalam sebulan. 30 hari dalam sebulan. Jadi Iya. bisa jadi kita itu tidak pernah libur. Tidak pernah libur, benar. Loh, bicara Stop, ya. sekarang gini, kalau kita bicara kantoran, ya weekend udah pasti libur, Sabtu Iya. Minggu. Lah, IO Sabtu Minggu kerjanya. Iya. Sabtu Minggu Malah eventnya, kita kerjanya. Senin sampai Jumat persiapan. Persiapan. Iya kan? Senin ya kan? Iya, Terus benar. dan pelaku event itu adalah orang yang pertama kali datang di venue Iya. dan orang yang terakhir yang Terakhir pulang. Benar. Jadi kita kalau orang acaranya 2 jam, kita mungkin 10 jam Benar. di lokasi, Iya. ya kan? Dari datang sampai pulang. Sampai pulang. Itu kenapa tadi kalau ngomong mitos sama fakta, duitnya lebih banyak. Karena resiko sakit gula, stroke, jantung itu lebih besar. ya kan? Kalau orang lihat kan lihat misalnya status temen-temennya yang nggak status dia ada di kota. Oh, lagi di sini. Iya, pindah. Itu pencitraan, Om. Anggap aja ya itu memang liburan dibayar. Padahal itu green screen guys. Kayak gini ya, aku pergi dulu ya. Ke masjid. Iya kan kayak kita ini hari ini dikasih halamannya dari Masjid Ahmad Ali. Iya. Hari ini nih kita lagi di India nih. Iya. Gitu. Gitu. Jadi kita puasa. Tapi untuk ini jangan dulu sini deh. Iya, gitu. Jadi ini kita lagi puasa, jadi belum persiapan di dalam buat buka. Jadi ini sepi, kita terasnya kita pakai. Lagi dibersihin. Lagi dibersihin, iya kan? Gitu. Aduh. Oke, ada pertanyaan nggak dari audiens?
kira-kira teman-teman kalau ada yang mau nanya boleh langsung nanya. Oke, kalau misalnya belum ada yang mau nanya, mungkin masih malu-malu ya kan, masih bingung mau nanya apa, teman-teman boleh nanti DM aja di Ngobras channel kita, DM aja langsung di Ngobras channel CT Pro, dan juga bisa kenalan langsung mungkin sama Om Hendra. Ada di mana Om sosmednya? Di hands.production Instagram. Production ya, Instagram ya. Teman-teman bisa lihat Instagramnya, terus juga ada YouTube ya Om ya. Ada YouTube sama Hands Production juga. Hands Production, teman-teman bisa lihat sosial media. Dulu IG-nya kita tuh Hands Production. Kemudian kita sempat handle satu event. Itu dalam satu hari tuh follower kita naik sampai 1.500 dalam satu hari. Nah, seminggu kemudian dihack. Seminggu kemudian dihack orang, dimasukin foto-foto nggak bener deh gitu ya. Ya udah, akhirnya kita ganti dengan hands.production. Emang sekarang kejahatan teknologi ya, digital tuh bikin kita jadi juga harus mawas diri sama database ya. Ya nggak semua orang senang melihat kita sukses. Iya, benar. Kacamata kuda aja, ya kan, fokus aja gitu. Karena itu pasti akan ada yang iri, ada yang nggak suka, akhirnya melakukan berbagai macam. Ya seperti sebuah pohon lah, makin tinggi kan tiupan anginnya makin kencang kan. Iya, benar. Oke Om, kita masuk di sesi terakhir. Kira-kira kesimpulan untuk teman-teman ini apa yang bisa dibagi yang terakhir, pesan-pesan? Ya monggo. Saya nih sampai ya. Silakan Om. Ya apa ya, kalau gue sih gini, hidup ini kita jalani aja dengan perasaan senang gitu ya, karena apapun kan hidup ini udah digariskan. Kita menjadi apa, kita matinya kapan, kan jodoh, maut, rezeki kan semua udah ditentukan. Tapi yang penting ikhtiar. Iya, ikhtiarnya tetap gitu ya. Yang penting kita jalanin aja. Semua masalah yang kita hadapi di depan itu ya kita hadapi dengan senyuman. Gitu. Benar. Jadi kita anggap sebuah happy aja guys. Iya, kan? Tantangan itu menjadi challenge. Iya guys. Iya. Itu adalah bagian Smell Marzuki guys kan. Oke Om, kita mau foto bareng dulu nih ya kan, sebelum siap. Oh iya dong, kan kita lagi foto di India. Lagi di India kan lagi di Indonesia. Iya, kita foto dulu. Oke? Kita foto dulu di 3, 2, 1. Lagi. Oke. Thank you. Terima kasih buat Om Hans udah datang. Terima kasih Om Jo, Om Desko, sama teman-teman dari JT Pro. Terima kasih kesempatannya. Dan buat teman-teman, Om Hans tadi udah bawa hadiah voucher e-money. Jadi jangan lupa voucher itu bisa dipakai sama teman-teman jika ada yang bertanya, dan pertanyaan itu langsung dijawab nanti sama tim kita. Siap. Dan itu nanti ada 5 buat teman-teman yang ingin mendapatkan voucher, ada 5 nih. Jadi buat 5 orang terbaik nih yang akan kita kasih gitu. Sekarang gue mau ucapin thanks dulu buat para sponsor sebelum kita akhiri kegiatan kita hari ini. Yang pertama, terima kasih buat Red Doors Universitas Indonesia atas supportnya di program Ngobras ini yang selalu konsisten. Ini tempat penginapan yang kita salah satu membernya, sangat fasilitasnya nyaman. Ya kan, sangat nyaman gitu. Terus kemudian ada Spokat Airblocks, ini adalah salah satu laundry sepatu terbaik yang ada di Kota Depok. Mereka support kita juga gitu. Jadi buat teman-teman yang lagi musim hujan nih gitu, butuh nyuci segala macam, langsung aja DM di sosial medianya. Kemudian ada Des Coffee, ini juga kopi ada di Tangerang. Buat teman-teman yang ada di Tangerang boleh langsung follow Des Coffee. Kemudian ada Mama Salut, ini untuk menu berbuka puasa, bisa langsung juga DM di mamasalut_warcamp. Ini adalah salad buah yang bikin imunitas kita lagi pandemik ini, jadi penting itu. Penting untuk buat naikin imunitas, makan buah, makan salad. Kemudian yang terakhir ada Kopi Kloso, kopinya orang Depok. Ini ada di Kota Depok gitu. Jadi teman-teman mau ke kedai Kopi Kloso, langsung aja nongkrong di daerah Tapos, di daerah dekat Cibubur, perbatasan Cibubur. Di situ tempatnya cozy, enak buat nongkrong sambil menunggu sahur. Jadi habis buka puasa makan salad, terus nunggu sahurnya ngopi di Kopi Kloso.
Oke guys, terima kasih tadi buat teman-teman yang sudah mensupport, sponsor-sponsor yang sudah berkomitmen selalu untuk memberikan yang terbaik untuk program kita juga, dan kita juga memberikan yang terbaik untuk para penonton semua nih yang menemani ngabuburitnya selama ini. Oke, jangan kemana-mana juga buat teman-teman, tetap stay tune di channelnya Ngobras karena hari ini spesial. Buat hari ini kita itu punya 2 episode. Jadi ini adalah episode kedua, yang nanti juga kita akan ada episode ketiga yang akan tayang live juga setelah buka puasa di jam 20.00 waktu Indonesia Barat, jam 8 malam. Jadi jangan lupa pantengin jam 8 malam. Kita juga ada bintang tamu juga ya Kak ya. Kita juga ada bintang tamu dari salah satu founder sanggar terbaik yang ada di Kota Depok. Gimana mau tahu cerita keseruannya dari bagaimana membangun proses sanggar itu, dan ada special performance juga, ada acoustic band juga nanti Kak gitu. Itu jangan kemana-mana, tetap nonton, dan hadiah juga banyak, hadiah juga banyak banget. Jadi tetap stay tune, ada di program Ngobras Ngobrol Ramadan Seru episode 3. Oke, terima kasih Om Hendra. Oke, thank you banget Om Desko. Ya, Jo. selamat berbuka puasa buat teman-teman semua. Ngobras Ngobrol Ramadan Seru. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.